Dan ini yang banyak terjadi, makanya paspor kita itu tidak pernah meningkat, tidak pernah semakin kuat, guys. Karena tindakan-tindakan dari orang-orang di luar negeri kebanyakan begini. Ini bukan hanya memalukan atas dasar negara, tapi juga agama. Seolah-olah guys, kita tidak pernah belajar, dan ini membuat kita lagi malu, guys. Ya ampun, malu. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman semua di sana, berjumpa lagi hari ini masih bersama saya di cuaca yang kurang baik, mendung sana sini guys. Hujan pula dari subuh hingga pagi hari tidak pernah berhenti. Dan bagaimana di tempat Anda guys? Doa yang baik-baik, semoga walaupun hujan segala bentuk aktivitas, kesehatan kita juga tetap terjaga, dan semoga semuanya dalam keadaan aman dan lancar jaya. Amin, amin ya robbal alamin. Guys, sebenarnya saya sedih guys. Jika saya tampilkan video ini kepada Anda semua, saya merasa sangat sedih. Nanti saya dibilang menyampaikan kabar yang tidak-tidak, dan seolah-olah saya membenci negara saya sendiri. Karena banyak yang mendefinisikan hal tersebut. Saya dibilang membenci, saya dibilang anti negara saya. Padahal saya orang Indonesia yang cinta negara saya guys. Cuman saya ingin perbaikan yang jauh lebih baik. Negara saya itu lebih terhormat dan lebih terpandang ke masa yang akan datang. Dan Malaysia menjadi perbandingan-perbandingan yang baik. Hal-hal yang banyak hal yang harus kita tiru dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura. Untuk kita agar tidak kalah jauh dalam beberapa hal dari negara-negara tersebut. Saya maunya itu. Tapi banyak bilang Indra ini pengkhianat. Indra ini tidak cocok menjadi orang Indonesia. Saya ini orang Indonesia bang, yang cinta Indonesia, yang ingin perbaikan dalam Indonesia ini, terutama korupsi, terutama pungli, hal yang negatif-negatif lainnya, itu saya ingin semua diberantas ya bang ya. Nah, kabar yang satu ini guys, justru sangat menyakitkan hati saya. Ya, kalau bisa nangis, saya nangis di sini guys, asli. Ya, ini lagi-lagi kemarin kabarnya ini terjadi di Mekah. Sekarang malah di Thailand, guys. Orang Indonesia di Thailand, tapi kok begini, guys. Ini bikin malu, ya ampun. Bikin malu lagi. Ya, orang Thailand bahkan mengkomentari, ya. Orang Thailand mengomentari orang Indonesia kok bersikap seperti ini di negara mereka, di Thailand. Viral turis asal Indonesia joget di kuil suci Bangkok, hingga dihujat netizen Thailand. Sekelompok turis asal Indonesia terekam berjoget di area Wat Pak Nam Pasicarun, Bangkok, hingga menuai hujatan dari netizen Thailand. Dalam video yang diunggah warga Thailand di X Red Schools, tampak beberapa ibu-ibu menari di depan patung Buddha raksasa sambil direkam oleh rombongannya. Wat Pak Nam Pasicarun merupakan salah satu kuil Buddha ikonik di Bangkok, yang dikenal lewat patung Buddha setinggi 69 meter dan stupa kristalnya. Meski kerap dikunjungi wisatawan, kuil ini tetap merupakan tempat ibadah masyarakat Thailand. Karena itu, aksi joget para turis ini dinilai tidak menghormati kesakralan tempat suci tersebut. Reaksi netizen Thailand pun beragam. Banyak yang mengecam aksi tersebut sebagai tidak pantas, sementara sebagian lainnya memilih bersikap lebih tenang dengan mengingatkan bahwa ajaran Buddha mengajarkan kedamaian dan tidak mudah terprovokasi. Guys, sudah lihat kan? Saya bukan memamerkan, saya bukan membenci guys. Ya sekali lagi saya katakan, saya bukan membenci. Tapi saya mohon segelintir orang-orang, oknum, individu yang melakukan hal ini. Makanya sering saya tegaskan, orang Indonesia kalau keluar negeri, bahkan itu jika hanya satu orang saja, itu membawa nama negara. Bukan hanya orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand, semua orang di muka bumi ini kalau dia keluar negeri, dia membawa nama negaranya. Satu orang yang bersikap tidak senonoh, satu orang yang bersikap tidak benar di negara lain, maka satu negara ini yang kena. Karena orang katakan, dia dari negara mana? Indonesia. Dari negara mana? Singapura. Ya, jadi kita mewakili negara kita guys. Buruk yang kita lakukan, buruk pendapat orang tentang negara kita. Ya, itu yang terjadi, dan ini membuat kita malu guys. Ampun, malu. Walaupun ini dilakukan oleh
individu-individu, ya sekelompok orang yang di sana yang mungkin menyamakan adab, ya adab di Indonesia dengan di Thailand itu berbeda. Dan ini sudah jelas guys, ini tempat ibadah. Selain tempat orang wisata, ini juga dilakukan oleh orang-orang di Thailand sebagai tempat ibadah yang sangat sakral. Dan mereka berjoget-joget di tempat ibadah tersebut, ya. Kita lihat, ya, mereka memakai hijab. Ini bukan hanya membawa nama negara, namun juga agama, guys. Ya, kita tahu bahwa agama Islam itu selalu menghormati dan menghargai agama lainnya. Ya, kita perlu garis bawahi. Tapi di sini mereka memakai hijab dan berjoget-joget serta memakai pakaian yang ketat, guys. Jangan disamakan, ya. Dan kita lihat guys, kemarahan mereka, kemarahan orang-orang Thailand, ya, tapi tidak terlalu ekstrim karena mereka juga masih bisa menenangkan diri guys, walaupun di dalam kemarahan. Dan ini yang banyak terjadi, makanya paspor kita itu tidak pernah meningkat, tidak pernah semakin kuat guys. Karena tindakan-tindakan dari orang-orang di luar negeri kebanyakan begini. Walaupun tidak kita pungkiri banyak yang sopan dan santun di negara lain, tapi ada pula yang begini guys, ya. Karena lebih banyak orang yang santun di negara orang lain, tapi hanya segelintir saja yang melakukan hal seperti ini, maka jeleknya yang akan dilihat. Jadi tolong guys, ini sedih ya, prihatin. Masih ingat di Mekah melakukan joget-joget begini, itu bukan lagi ya, itu salah satu tempat yang paling sakral, yang paling di dunia ini diketahui paling suci guys, tapi berjoget-joget di sana. Nah kali ini di tempat sakral lainnya guys, di agama lainnya, ya, di Thailand. Sedih guys. Cobalah kita pikir ya, tentu orang Islam di Indonesia, di Malaysia, dimanapun itu orang Islam, pasti dia menghargai dan menghormati agama lain. Bahkan di zaman Rasulullah, kaum kafir Quraisy pun ya masih dibaik-baiki kalau tidak mengganggu agama Islam guys, ya. Masih tetap berdagang, masih bersama-sama walaupun agamanya berbeda. Tidak ada bermusuhan guys. Kecuali kalau Islam itu diganggu. Ini kan tidak guys. Tidak. Kejadiannya berbeda. Ini bukan hanya memalukan atas dasar negara, tapi juga agama. Seolah-olah guys, kita tidak pernah belajar tentang agama Islam itu sendiri. Dan bagaimana akidah kita, akhlak kita, adab kita, itu sudah terlihat. Ya. Jadi nanti orang berpikir, oh orang-orang Indonesia ini kelakuannya begini. Rupanya selama ini di negaranya. Tentu setelah dia lakukan ini di negaranya, dia bawa pula ke negara lain. Besok bukan hanya Thailand, mungkin ke Malaysia bisa jadi seperti ini, berjoget-joget di tempat ibadah orang-orang. Kita berjoget itu tidak dilarang guys, tapi gunakanlah dengan porsi yang tepat dan tempat yang benar guys ya. Tidak di tempat yang seperti ini. Jangan semua tempat dilibas habis, semua keadaan digas. Gak boleh begitu ya. Kadang-kadang tengoklah tadi pakai goyang pinggang bagai, aduh, pakai ngebors dari atas sampai ke bawah, ya ampun. Dan yang sedihnya mereka itu melakukannya dengan sadar dan tertawa-tawa. Coba lihat guys, mereka tertawa-tawa, senyum, gembira. Memang ya, Thailand menjadi tempat wisata terbaik ya, salah satu tempat wisata terbaik. Tapi ya, dalam kesenangan kita, dalam kebahagiaan kita sudah sampai ke negara tersebut, jangan pula kita buat semau-maunya kita. Mereka punya aturan, mereka punya adab, mereka punya cara tersendiri. Hormati itu. Kita harus menghargai mereka. Kita sampai di negara mereka, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Untuk itu kita pelajari dulu. Kita pelajari dulu. Ya. Kalau kita ke Malaysia, kita pelajari dulu bagaimana akhlak, budaya, kebiasaan orang-orang Malaysia. Setelah itu baru kita dapat berbaur dengan baik. Apa yang akan kita lakukan, tindakan seperti apa, yang langkah-langkah seperti apa ke depannya yang akan kita terapkan. Begitu ya guys ya. Tolong harus lebih bijak kalau kita keluar negeri. Karena kalau begini, orang Thailand itu semakin ragu kepada kita. Ya, kemarin sudahlah Malaysia.
Kemarin sudahlah Arab Saudi, nah sekarang Thailand pula. Aduh, pusing guys. Kadang-kadang saya sedih loh. Makanya saya katakan jangan selalu melakukan hal-hal yang begini-begini di negara orang, ini sangat memalukan. Bahkan kami di Indonesia pun yang tidak tahu apa-apa menjadi imbasnya. Aduh, tidak semua orang Indonesia lah begini. Tapi kalau sudah dilakukan hal-hal seperti ini, jadi stigma negatif terhadap orang Indonesia itu tentu lebih kuat dari orang-orang luar. Ya. Tolong, please, jangan lagi, jangan, tolong, jangan. Ini satu perdebatan, satu masalah yang harus diselesaikan. Dan semoga ini tidak terjadi lagi di negara orang. Justru saya tidak melihat, ini bukan saya puji-puji guys, tapi ini kenyataan. Justru ini saya tidak melihat dari orang-orang dari Malaysia sana yang melakukan hal-hal begini, yang joget-joget. Aduh, tolong, tolong. Oke, demikian tadi video aku. Walaupun kabar ini menyedihkan bagi saya, guys, dan banyak lagi orang Indonesia di sini, tapi ya, begitulah keadaannya dan itulah yang harus kami terima dan semoga ini dapat diperbaiki. Adab kita di luar negeri, semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.